Ya Aisyah, orang ini top di langit, tapi di dunia sama sekali tidak ada orang yang mengetahui. Naik turun gunung memikul sapi. Pengorbanan, usaha, kerja keras yang ditunjukkan oleh seorang yang namanya Uwais Al-Qarni demi memenuhi keinginan bundanya yang sangat dicintai. Naik haji menggendong ibu. Sambil menangis, Uwais menyampaikan, "Untukku ya ibu, kalau ibu saja cukup masuk surga dan diampuni, itu sudah segala-galanya untuk diriku." Pemuda itu sedang di sana. Begitu mendengar informasi seperti itu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lari terbirit-birit seperti anak kecil. Di mana orang itu? Di mana orang itu? Aku harus menemuinya. Ini kesempatan emas untuk mewujudkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke episode terakhir dari rangkaian riwayat Uwais Al-Qarni. Topik kita pada hari ini berkaitan dengan kuburannya rata hilang di telan bumi. Tentu saja topik ini akan sangat menggoda. Gimana sih kejadiannya? Ibundanya tercinta, Uwais akhirnya berani mengambil keputusan. Karena ibuku sudah tidak ada, aku perlu mengikuti sunnah Rasulullah. Barulah Uwais berani menikah dengan seorang putri. Kebetulan istrinya juga ini sama-sama solihahnya seperti Uwais Al-Qarni. Selain menikah, tiba-tiba muncul adanya keinginan untuk merantau. Singkatnya cerita, berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan orang-orang Yaman yang lainnya, entah menuju kemana, dan perjalanan untuk sampai ke tujuan ketika itu harus naik perahu. Ini mungkin pengalaman pertama Uwais Al-Qarni naik perahu. Uwais Al-Qarni naik perahu. Berangkatlah rombongan ini menuju tujuan tertentu. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada satu kejadian yang membuat semua penumpang yang ada di perahu itu merasa sebuah ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba ada bagian perahu yang bocor. Tiba-tiba ada bagian perahu yang bocor. Akhirnya air memenuhi perahu tersebut dan secara pelan-pelan perahu yang ditumpangi oleh Uwais ini tenggelam. Semua orang kalut. Semua orang berteriak-teriak. Semua orang seperti kehilangan akal. Uwais berbeda dengan yang lain-lainnya. Akhirnya Uwais berwudu, sholat sunat di kapal tersebut, di perahu tersebut. Mungkin mendapatkan ilham. Akhirnya Uwais berkata kepada seluruh penumpang yang ada di perahu itu, "Wahai tuan-tuan, nampaknya Allah mengingatkan kita. Di perahu ini ada orang yang membawa barang-barang yang itu menjadi milik 500 anak yatim. Saya minta orang tersebut untuk berterus terang. Biar orang tersebut untuk menyampaikan janji bahwa hak yatim akan dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya." Akhirnya muncullah seorang saudagar kaya yang berasal dari Mesir yang bernama Abdullah. "Ya, anak muda, akulah yang engkau maksudkan. Bersediakah engkau berjanji?" "Baik, aku bersedia." Setelah keluarnya janji dari mulut saudagar Mesir tadi, dengan izin Allah, perahu yang tadinya sudah mulai tenggelam, sudah hampir mencapai dasar laut, tiba-tiba dengan sangat ajaib naik kembali. Naik dan akhirnya kembali berjalan seperti sedia kala. Orang-orang akhirnya bersyukur kepada Uwais, terima kasih kepada Uwais. "Terima kasih Tuan, tadinya kami ini menganggap engkau itu gelandangan segala macam. Ternyata engkau orang hebat," dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarni kepada para penumpang?
Ini semata-mata pertolongan Allah, bukan aku. Aku ini bukan apa-apanya. Tolong jangan sampai kejadian ini engkau ceritakan kepada yang lain-lainnya. Akhirnya Wes turun dengan rombongan dari perahu, sampailah di tujuan yang dikehendaki oleh Wes. Dan Wes merantau dari satu ke kota yang lainnya. Dalam riwayat, Wes sudah sampai ke Syam, malah sampai ke Azerbaijan dan sebagainya, masuk daerah Rusia sekarang juga, masuk daerah Rusia. Namun di saat hari-hari tuanya, akhirnya ada keinginan dalam hati Wes untuk kembali ke Yaman. Beliau ingin dikebumikan di Yaman. Beliau cinta kepada tanah airnya. Ada sebuah kerinduan tersendiri. Akhirnya Wes kembali ke Yaman. Sudahlah, aku sudah cukup merantau. Aku mengetahui dunia luar. Walaupun bagaimana, di tanah airku sendiri, aku bisa hidup layaknya seorang pribumi. Berpindahlah Wes Al-Qarni kembali ke Yaman dan sempat beberapa tahun mengisi perjalanan hidupnya di tanah kelahirannya, Qarni Murad, Yaman. Zaman berjalan, waktu berlalu, detik-detik terus menggelitik. Akhirnya Wes pun sampai ke masa tua. Kurang lebih sekitar tahun 657 Masehi, Allah menghendaki keputusan lain. Wes habis masa pengabdiannya di dunia. Tahun 657, Wes Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Nah, ini peristiwa yang sangat menarik yang mungkin ingin kita coba lihat. Orang ini top di langit, tetapi tidak diketahui di dunia. Walaupun Wes Al-Qarni sudah kembali ke Yaman, orang-orang Yaman tetap tidak tahu. Ada satu yang menjadi ciri khas Wes Al-Qarni. Kalau kehidupannya sudah mulai ada orang yang tahu, dia pasti pindah tempat. Dia pasti pindah tempat. Nah, akhirnya setelah sholat, Wes Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Yang lucunya, pada saat meninggal ini, walaupun orang-orang penduduk sekitar tidak tahu, namun banyak ribuan orang datang. Orang ribuan memandikan, orang ribuan mengkafani, dan orang ribuan mengusung mayat Wes Al-Qarni. Sehingga penduduk Qarni sendiri heran, siapa ini? Dari mana orang-orang ini sebanyak ini yang ikut memandikan, ikut mengkafani? Bayangkan, kafan saja tidak tersedia, tiba-tiba ada yang membawakan. Memandikan sampai rebutan, mengusung. Sampai kota Qarni ketika itu padat dengan ribuan manusia yang mengantarkan jenazah Wes Al-Qarni. Ada salah seorang ulama besar yang tinggal di Yaman yang bernama Syekh Abdullah bin Salamah. Syekh Abdullah ini kebetulan sahabatnya Sayyidina Umar. Beliaulah yang memimpin acara penguburan dengan acara yang sederhana. Beliau hadir di tempat pemakaman Wes Al-Qarni. Berdoalah Syekh Abdullah
Begitu selesai dikuburkan, begitu orang-orang mulai kembali, tiba-tiba Syekh Abdullah melihat ada sebuah kejadian yang takjub. Baru beberapa menit saja Syekh Abdullah ini berdoa, tiba-tiba kuburan Uwais Al-Qarni rata dengan tanah. Seakan-akan ditelan oleh tanah. Oleh karena itu, jangan heran kalau sampai sekarang makam Uwais Al-Qarni sangat misterius. Tentunya Allah punya maksud-maksud tertentu. Inilah sebuah kejadian yang sangat unik, yang sangat aneh, yang sangat istimewa. Baru beberapa menit saja dikuburkan, tiba-tiba kuburannya hilang rata. Kan lazimnya kuburan kalau sudah dimakamkan pasti ada sisa bagian tanah yang agak sedikit naik ke atas. Berbeda halnya dengan kuburan Uwais Al-Qarni. Rata dengan tanah. Dan yang lebih istimewanya lagi, hampir 1 tahun berkaitan dengan keberadaan Uwais Al-Qarni menjadi bahan pembicaraan harian di kalangan orang-orang Yaman. Yang tadinya tersembunyi, yang tadinya asing, bagaimana cerita waktu Uwais Al-Qarni naik turun bawa sapi baru dibicarakan. Bagaimana Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, barulah hampir 1 tahun topik pembicaraan orang-orang Yaman setelah berpulang ke rahmatullahnya Uwais Al-Qarni adalah tentang Uwais Al-Qarni. Baru orang ini tahu setelah Uwais Al-Qarni meninggal. Inilah beberapa penggalan-penggalan singkat cerita Uwais Al-Qarni. Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara utuh dalam waktu yang terbatas. Mudah-mudahan 5 seri ini bisa menjadi bagian yang lengkap riwayat Uwais Al-Qarni, seorang yang soleh, orang yang banyak tidak tahu di dunia tetapi sangat masyhur di langit. Sehingga Rasulullah menyampaikan Uwais Al-Qarni ini adalah penghulunya hamba-hamba Allah yang ada di langit. Maaf apabila dalam cerita ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kekurangan adalah dari diri saya, kelebihan semata-mata dari Allah. Selamat menikmati 5 episode atau 5 serial kehidupan Uwais Al-Qarni. Sekian, kami mohon tanggapan, saran, kritikan, dan masukan-masukan sehingga tatkala kami menghidangkan riwayat-riwayat yang lainnya, kami bisa melakukan langkah-langkah perbaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.